Saya Halima Agustina, Award di LPDP Universitas Negeri Semarang, Program Studi Doktoral Pendidikan Seni, akan memandu jalannya acara hingga selesai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, kami mohon berkenan kepada Kepala LP3 Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Rodia Tangun SPDS HMSI CME. Kami persilakan. Mohon maaf, Prof, masih di mute. Sekali Pendidikan. lagi, Anji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, segenap narasumber yang akan memberikan wawasan sekaligus program-program dan skema di dalam LPDP, serta para peserta yang pastinya adalah memberikan dan akan memperoleh banyak informasi. LPPP sebagai salah satu lembaga yang memfasilitasi dan LPPP UNES, Pusat Bahasa, juga diberikan kesempatan oleh LPDP untuk memberikan pengayaan bahasa bagi calon dan penerima beasiswa LPDP dalam negeri dan luar negeri. Artinya, para peserta yang hadir dalam kegiatan ini semoga diberikan kemudahan dan jangan pernah menyerah. Kalau pintu tertutup, masih ada jendela. Kalau jendela tertutup, masih ada lubang. Kalau lubang tertutup, kita jangan berhenti dan harus menggali lubang. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Saya mengaturkan terima kasih kepada tim Lurah LPDP Semarang. Demikian sambutan dari saya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Nji Prof. Baik, selanjutnya sambutan yang kedua disampaikan oleh Ketua Mata Garuda Community Development kepada yang kami hormati, Ibu Herawati Tifon SPD IDM. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Agustina. Izin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Prof. Dr. Diah Tangun, SPDSH, MSc, CME. Yang saya hormati Brosis speaker ya. Kalau di Mata Garuda itu kita panggilnya Brosis ya, biar setara ya. Ada Sis Ulfia, ada Sis Fatona, ada Sis Salima, dan ada Bro Agus ya yang menghubungi saya. Mewakili teman-teman dari Mata Garuda, terima kasih sudah mengundang kita semua di sini mewakili. Perkenalkan, nama saya Herawati Tiapon, Ketua Community Development Mata Garuda, Pengabdian Masyarakat, PK 145. Kayaknya udah jadul ya.
Terima kasih teman-teman LPDP Semarang atas undangannya. Kita di Mata Garuda itu mungkin sedikit intro dikit ya. Mata Garuda itu adalah organisasi penerima beasiswa. Jadi jangan mikir kita nih hanya organisasi alumni ya teman-teman ya. Kita juga organisasi untuk alumni dan awardi karena sama-sama penerima beasiswa gitu. Dan untuk teman-teman peserta yang hadir, saya ucapkan semangat berjuang. Tahun ini mungkin yang agak berat ya buat kita semuanya karena ada sedikit perubahan dari pemerintah terkait skema beasiswanya. Kalau yang dulu lebih ke education driven, jadi semua jurusan itu diterima. Namun dalam tahun ini memang pemerintah itu lebih spesifik untuk mendorong industri strategis dalam hal ini STEM. Bukan maksud untuk membatasi, tapi pemerintah sebenarnya ingin membantu kita dalam hal ini lewat LPDP agar teman-teman dalam memilih jurusan itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan ataupun sesuai dengan sumber daya alam dan juga industri yang saat ini sedang dikejar oleh pemerintah. Dan mungkin teman-teman sudah mempersiapkan esainya, lalu tiba-tiba harus berubah dan lain sebagainya. Jadikan ini sebagai sebuah tantangan yang mana kita tiap tahun itu pasti ada perubahan dan teman-teman di sini diharapkan untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Karena sebagai terima beasiswa LPDP, kita itu akan dihadapi dengan berbagai macam tantangan dan juga dinamika bangsa, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu langkah awal kita untuk bisa beradaptasi gitu. Dan untuk teman-teman sekalian, kita di Mata Garuda Community Development ini juga tidak menutup mata akan perubahan yang ada. Kita mencoba untuk membantu teman-teman pendaftar beasiswa LPDP di Community Development ini, termasuk juga Bro Agus ya di dalamnya ya. Kita juga punya program Cempaka Mentorship yang Bro Agus juga di dalamnya membantu teman-teman untuk mempersiapkan pendaftaran beasiswa LPDP. Tapi sekarang sudah ditutup ya, pendaftarnya 1.300 dengan 400 lebih mementor. Insya Allah nanti di batch 2 kita bisa buat kurikulumnya untuk seluruh mata Garuda di Indonesia agar dibuatkan TOT biar nanti aksinya itu bisa lebih masif dan lebih menyentuh teman-teman yang ada di daerah gitu. Mungkin pesan saya untuk teman-teman sekalian, manfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya bertanya dan juga bernetworking ya untuk nanti sama-sama kita sukseskan pendaftaran teman-teman di LPDP Batch 1 2026 ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman LPDP Semarang, kakak-kakak brosis, speaker. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua dan kegiatan hari ini lancar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada sis moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan dan semangat yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kami mohon kita dapat melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya di awal diskusi kita. Untuk bersiap semua peserta untuk dapat open kameranya terlebih dahulu. Kita akan mengadakan 3 kali sesi foto di slide pertama, slide kedua, sampai slide ke-8 ya, yang akan saya pandu. Baik, untuk bisa di open kameranya terlebih dahulu semuanya. Untuk slide pertama ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua, baik di slide kedua, mohon maaf. 1, 2, 3. Selanjutnya di slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin kita langsung saja pada acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu. Sosialisasi beasiswa LPDP yang akan disampaikan oleh tiga narasumber kita hari ini, yang akan memberikan beberapa kiat terkait STEM, pendukung STEM, dan share. Yang pertama, terima kasih yang sudah hadir. Pemateri yang pertama yaitu Mas Agus Supriyanto STRT. Terima kasih sudah hadir, Mas. Selaku awardee LPDP Universitas Diponegoro, Magister Teknik, dan sekaligus Lurah LPDP Semarang 6.0. Baik, selanjutnya untuk pemateri yang kedua yaitu Mbak Ulfia Pamujiningsih SHMH. Beliau selaku awardee LPDP Universitas Diponegoro, jurusan Doktoral Hukum, sekaligus alumni Universitas Negeri Semarang. Terima kasih Mbak sudah hadir. Baik, untuk pemateri yang ketiga yaitu Mbak Fatona Suraya SPD MA MPD. Terima kasih sudah hadir Mbak. Selaku LPDP Monash University, PSD kandidat, fokus on English for specific purposes educator, agency and professional identity. Sekaligus alumni Universitas Negeri Semarang. Terima kasih sudah hadir Mbak. Baik, saya izin sedikit untuk sebelum memulai acara inti ya dari diskusi kita pada pagi hari ini, dan tentu saja sosialisasi yang akan kita diskusikan ini tentu saja berkolaborasi dengan Universitas Negeri Semarang. Jadi pasti opening diskusinya harus dari kata UNES. Mohon dibantu untuk teman-teman audiens untuk dapat dari kata awal katanya ya. U. Usahakan agar setiap keresahan dapat menjadi solusi dan ada langkah kecil yang harus dimulai. And nyalakan semangat belajar tanpa henti. And nurture your curiosity, pelihara keinginan kalian untuk bisa belajar dan berlatih lebih banyak. Itu adalah sumber tekad dan keberanian kalian untuk menghadapi rintangan. E. Eksplorasi potensi diri hingga melampaui batas. S. Sukses bukan hanya tujuan, tapi perjalanan penuh makna. Baik, kita akan langsung saja masuk pada acara inti kita pada pagi hari ini. Untuk pemateri yang pertama, Mas Agus Supriyanto STRT, apakah sudah siap, Mas? Halo Mbak, insya Allah Baik. siap. Baik, Mas Agus Supriyanto STRT ini akan menjelaskan terkait strategi STEM yang akan berlangsung kurang lebih 20 menit. Nah, sebelum beliau memulai sesi diskusinya, di sini saya akan sedikit memaparkan biografi singkat beliau. Mungkin dari pihak panitia dapat share screen biografi beliau. Baik. Beliau merupakan awardee LPDP dengan latar belakang sarjana terapan teknik perencanaan dan pemukiman serta pengalaman di bidang perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Work experience beliau terakhir pada tahun 2024 sampai dengan 2025. Beliau pernah bekerja di PT Kurnia Citra Nusa Pontianak sebagai survei updating kondisi jembatan di Kabupaten Sekadau. Selanjutnya, pendidikan yang pernah beliau jalani di tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai sarjana terapan teknik perencanaan dan pemukiman di Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian di tahun 2025 sampai sekarang beliau merupakan mahasiswa aktif di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro. Banyak sekali sertifikat yang pernah beliau dapatkan, yaitu salah satunya di tahun 2025. Beliau pernah meraih level 6 Field Manager for Building Construction Project. Kemudian selanjutnya beberapa kompetensi yang pernah beliau dapatkan, yaitu salah satunya di tahun 2025, beliau di tahun 2023, mohon maaf, sebagai juara 1 LKTI Expo Civil Engineering di Kalimantan Barat. Kemudian organisasi yang pernah beliau ikuti yang terbaru di tahun 2025 pada Kelurahan LPDP Semarang sebagai Lurah LPDP Kelurahan 6.0. Baik, itu biografi singkat beliau dan marilah kita saksikan bersama-sama
dan dengarkan sesi diskusi yang akan beliau sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan, Mas Agus. Baik, terima kasih Mbak Halim. Suara saya kedengaran dengan jelas ya? Terdengar dengan jelas, Mas. Oke, terima kasih ya. Semangat yang luar biasa dari MC kita Mbak Halimah pada pagi hari ini. Semoga itu menular juga ya semangatnya kepada teman-teman semua untuk bisa aktif di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, saya diamanahkan untuk menjadi narasumber untuk materi pertama, yaitu terkait STEM sebagai jalan kontribusi nyata untuk industri strategis Indonesia. Mungkin teman-teman panitia boleh bantu share untuk bahan materi kita, materi pertama pada pagi hari ini. Ya, teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas waktunya. Jadi pada sesi ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat STEM itu dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Selama ini kita mendengar kata STEM yang sering terbayang di benak kita itu adalah jurusan tertentu, kemudian juga laboratorium, rumus, atau teknologi canggih. Tapi dalam konteks LPDP itu sendiri, STEM itu tidak berhenti pada gelar akademik atau nama program studi saja, teman-teman. Tapi judul yang saya bawa hari ini itu adalah STEM sebagai jalan kontribusi nyata. Kata kuncinya itu ada pada jalan dan kontribusi. Mungkin boleh di ini slide sebelumnya dulu, di cover dulu. Oke. Jadi kata kuncinya yaitu pada jalan dan kontribusi. Artinya STEM itu diposisikan oleh LPDP itu sebagai alat, teman-teman, bukan sebagai tujuan akhir. LPDP itu pada dasarnya tidak bertanya, Anda kuliah di jurusan apa, tapi yang jauh lebih penting daripada itu, masalah apa yang ingin kita selesaikan untuk Indonesia. Industri strategis, baik itu kesehatan, energi, pangan, digital, hingga manufaktur, itu menghadapi persoalan yang sangat nyata dan teknis, teman-teman. Dan disitulah STEM itu menjadi relevan, karena ia menjembatani masalah di lapangan dengan solusi yang berbasis ilmu dan teknologi. Maka di sesi ini saya tidak akan banyak bicara soal teknis pendaftaran, teman-teman. Tapi yang menjadi fokus saya itu membantu kita semua untuk memahami cara berpikir LPDP terhadap STEM. Agar sejak awal narasi studi, kemudian juga esai, hingga rencana kontribusi kita itu dapat selaras dengan apa yang menjadi arah kebijakan negara. Dan harapannya setelah sesi ini, teman-teman juga tidak melihat STEM itu sebagai sesuatu yang eksklusif atau menakutkan ya, tapi sebagai suatu kesempatan untuk berkontribusi secara nyata dan terukur bagi Indonesia. Mungkin boleh next slide. Oke, kenapa LPDP menekankan STEM? Ini pertanyaan yang perlu kita pahami juga ya teman-teman, karena porsi ini terasa sangat kuat dibandingkan bidang yang lainnya. Jawabannya itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kondisi real Indonesia hari ini, teman-teman. Tantangan yang kita hadapi sekarang itu bukan lagi tantangan yang sederhana atau normatif, tapi tantangan yang makin kompleks dan sangat teknis. Kita bicara soal ketahanan energi, ketahanan pangan, layanan kesehatan, digitalisasi, sampai industri manufaktur. Hampir semuanya itu membutuhkan solusi yang berbasis data, kemudian juga teknologi, rekayasa, dan sistem. Karena itu, pendekatan kebijakan negara itu juga berubah. Negara itu tidak hanya mencetak lulusan, tapi membutuhkan SDM yang memang benar-benar siap masuk ke industri dan siap menyelesaikan persoalan teknis. Disinilah konteks bonus demografi itu menjadi sangat penting juga, teman-teman. Jumlah penduduk usia produktif kita ini kan besar. Teman-teman juga mungkin sudah mengetahui fakta itu. Tapi tanpa kompetensi yang tepat, bonus ini bakal berubah menjadi beban. Ini yang perlu kita pahami juga. Jadi LPDP melihat bahwa STEM ini adalah salah satu kunci untuk memastikan bonus demografi ini benar-benar menjadi keunggulan, bukan sekedar statistik saja. Selain itu, kita juga masih menghadapi ketergantungan impor yang tinggi juga ya, baik itu di sektor energi, kemudian juga teknologi, alat kesehatan, maupun pangan. Dan ini bukan hanya persoalan ekonomi saja, tapi juga kedaulatan nasional. Ketika SDM kita ini belum mampu menguasai teknologi dan juga sistem produksi ya, maka kita akan terus bergantung pada pihak lain. Ini menjadi PR besar kita. Karena itulah LPDP itu menekankan STEM
itu sebagai strategi jangka panjang untuk daya saing global Indonesia. Bukan untuk kepentingan individu semata ya, tapi untuk memastikan bahwasanya memang Indonesia itu punya kapasitas teknis dari dalam negeri. Dan penting untuk saya sampaikan juga teman-teman, masalah nyata itu butuh solusi teknis. Dan LPDP ingin memastikan bahwa penerima beasiswanya ini adalah orang-orang yang siap berada di titik itu. Boleh next slide. Ya, nah setelah kita paham ya, kenapa LPDP menekankan STEM. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang sering menimbulkan kebingungan juga. Bahkan menti-menti saya juga sering bertanya terkait apa sebenarnya dimaksud STEM oleh LPDP itu. Di sini saya ingin menekankan satu hal yang penting kepada teman-teman semua, bahwasanya STEM versi LPDP itu tidak identik dengan STEM versi kampus atau buku teks teman-teman. Kalau di dunia akademik kita sering memahami STEM itu sebagai disiplin ilmu, science, teknologi, engineering, dan mathematics yang berdiri itu sebagai bidang keilmuan. Tapi di LPDP itu sendiri, STEM itu dipahami sebagai alur penyelesaian masalah, bukan sekedar apa yang kita pelajari, melainkan untuk apa ilmu itu kita gunakan, teman-teman. Jadi, boleh perhatikan alur yang ada di slide itu, semua dimulai dari masalah nasional, masalah nyata yang dihadapi bangsa, di daerah, industri, maupun sektor strategis. Masalah itu kemudian dijawab dengan ilmu dan teknologi. Artinya, studi yang kita pilih itu harus relevan, tidak berdiri di ruang hampa, tapi punya keterkaitan langsung dengan apa yang menjadi persoalan di lapangan. Dari situ lahir solusi teknis, teman-teman. Inilah kunci STEM menurut LPDP. Solusi yang aplikatif, bisa diuji, dan juga bisa diterapkan. Bukan sekedar konsep atau wacana saja. Dan ujungnya itu adalah dampak ke industri. Jadi LPDP itu ingin melihat bahwa hasil studi kita itu benar-benar bisa memberi kontribusi pada sektor strategis nasional. Jadi bukan berhenti di laporan akademik saja. Jadi kalau kita ringkas ya teman-teman, STEM itu menurut LPDP bukan soal label jurusan ya, tapi soal fungsi dan dampak dari ilmu yang kita pelajari. Inilah mengapa latar belakang yang beragam, termasuk misalnya sarjana terapan, kemudian profesional dengan pengalaman kerja, itu bisa sangat relevan selama mampu menunjukkan alur ini secara jelas. Boleh next slide lagi, Mas. Oke, setelah kita memahami bahwa STEM di LPDP itu diarahkan ya untuk menghasilkan dampak ke industri, maka kita perlu memahami pertanyaan logis berikutnya lagi. Industri apa aja sih yang sebenarnya menjadi prioritas negara? LPDP itu tidak membiarkan pendaftarnya menebak-nebak ya teman-teman. Arah kontribusi itu udah sangat jelas, yaitu pada industri strategis nasional. Kita bisa lihat di sini beberapa sektor kunci ya, yang teman-teman bisa lihat di slide. Ada kesehatan, ketahanan pangan, energi, kemudian digitalisasi, manufaktur dan material maju, maritim, pertahanan, serta hilirisasi industri. Dan daftar ini itu bukan sekedar formalitas saja. Ini adalah peta kebutuhan Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Hampir semua sektor ini itu memiliki satu kesamaan. Masalah nyata, kemudian kompleks, dan membutuhkan solusi teknis pastinya. Jadi tidak cukup diselesaikan dengan wacana atau kebijakan di atas kertas saja. Karena itu teman-teman, LPDP itu ingin memastikan bahwasanya SDM yang disekolahkan atau dikuliahkan ya, itu benar-benar bisa masuk ke sektor-sektor ini dan memperkuat kapasitas nasional kita dari dalam. Misalnya, di sini teman-teman bisa lihat di sektor kesehatan. Kita bicara soal teknologi atau kesehatan, sistem layanan, hingga mungkin biofarmasi. Di energi kita bicara transisi energi dan efisiensi. Kemudian di pangan kita biasanya bicara soal produktivitas dan teknologi pasca panen. Maka ketika teman-teman memilih jalur STEM, yang perlu dipikirkan itu bukan hanya saya kuliah apa ya, tapi yang paling penting juga saya ingin berkontribusi di sektor yang mana. Itu yang perlu dipikirkan. Dan di slide ini, itu sebagai cermin awal kita juga teman-teman. Dari sini, teman-teman bisa mulai memetakan diri. Latar belakang saya, pengalaman saya, itu relevannya di industri strategis yang mana sih? Jadi itu perlu dipetakan sejak awal. Oke, boleh next slide lagi, Mas. Oke, kemudian setelah kita melihat ya tadi sektor industri strategis yang menjadi fokus LPDP,
biasanya muncul lagi nih runtut. Pertanyaan lanjutan dari teman-teman biasanya, lalu jurusan atau bidang studi apa sih yang masuk STEM atau tidak? Disinilah saya perlu juga menegaskan satu hal penting kepada teman-teman. LPDP itu tidak melihat STEM itu dari nama ya, tetapi dari orientasi dan kontribusi bidang studi tersebut. Mungkin teman-teman bisa lihat kalimat subjudul di situ, selama berorientasi pada solusi industri strategis. Artinya di sini juga daftar bidang studi yang teman-teman lihat itu bukan daftar tertutup ya. Ini contoh, bukan batasan. Bidang-bidang seperti teknik sipil, mesin, elektro, lingkungan, kemudian juga ada teknik industri dan sistem energi terbarukan, data science, AI, sistem informasi, hingga bioteknologi dan teknologi pangan. Itu semuanya relevan, bukan karena namanya ya, tapi karena kontribusi teknis yang bisa dihasilkan. Jadi LPDP itu melihat apakah bidang studi itu mampu menjawab persoalan industri, meningkatkan efisiensi, menciptakan inovasi, atau mungkin mengurangi ketergantungan impor. Ini menjadi sisi reflektif kita juga. Karena itu jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa latar belakang teman-teman mungkin tidak STEM segala macam. Tapi yang jauh lebih penting dari itu yang perlu dipahami, masalah apa yang ingin kita selesaikan. Dan bagaimana kemudian bidang studi itu menjadi alat untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Dan di slide ini juga teman-teman harusnya bisa mulai percaya diri dan berpikir secara strategis. Bukan sekedar memilih jurusan yang terlihat aman ya, tapi memilih studi yang memang paling benar-benar relevan dengan kebutuhan bangsa. Oke, boleh next slide lagi, Mas. Oke, di titik ini saya ingin mengajak teman-teman memperhatikan satu perbedaan yang sangat krusial di dalam proses seleksi LPDP, khususnya di jalur STEM ya. Di sebelah kiri ini kita bisa lihat pendekatan yang masih sangat umum ditemui, yaitu pendekatan akademik murni. Narasinya biasanya terfokus biasa pada jurusan, kampus, kurikulum, dan alasan melanjutkan studi yang biasanya bersifat personal. Jadi saya ingin memperdalam itu, saya tertarik pada bidang ini atau kampusnya unggul. Pendekatan ini sebenarnya tidak salah ya secara akademik, tapi seringkali itu belum cukup kuat dalam konteks LPDP-nya teman-teman. Di sisi lain, LPDP itu melihat STEM itu dengan pendekatan yang berbeda, yaitu impact driven. Fokusnya bergeser dari apa yang saya pelajari menjadi masalah apa yang ingin saya selesaikan. Bukan lagi sekedar teori atau kurikulum, tapi soal solusi teknis yang aplikatif dan juga bisa diterapkan. Kalimat pembuka narasi pun biasanya berubah, teman-teman. Bukan lagi, saya ingin melanjutkan studi karena bla 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 bla, tapi kebanyakan saya ingin menyelesaikan masalah karena biasanya seperti itu. Inilah yang sering menjadi pembeda utama antara pendaftar yang terlihat pintar dan pendaftar yang dinilai relevan dan dibutuhkan. Karena LPDP itu tidak sedang mencari siapa yang paling teoritis, tapi siapa yang mampu menghubungkan masalah, ilmu, solusi, dan dampak sebagai suatu kesatuan yang logis dan konsisten. Jadi ketika teman-teman menulis esai, menyusun rencana studi, atau menghadapi wawancara, pertanyaan selalu perlu dijawab itu, apa dampak konkret dari studi teman-teman ini bagi Indonesia? Seperti itu. Boleh next slide lagi. Oke, salah paham tentang STEM. Sampai di sini biasa masih ada sebagian teman-teman yang sebenarnya itu sudah tertarik ya pada jalur STEM, tapi pastinya masih menyimpan segala bentuk keraguan. Dan menariknya teman-teman, keraguan itu seringkali bukan karena tidak mampu, melainkan karena salah paham tentang apa STEM itu di LPDP. Yang pertama itu ada anggapan bahwa STEM itu hanya untuk IPA murni. Seolah-olah kalau latar belakang kita itu terapan atau kemudian praktis, kita tidak punya tempat. Yang kedua, ada juga anggapan bahwa STEM itu harus jago matematika tingkat dewa segala macam, bisa rumus dan sangat teoritis misal. Yang ketiga ada juga merasa bahwa lulusan D4 atau sarjana terapan seperti saya ya, itu kurang relevan gitu. Dan tidak sedikit pula yang berpikir itu bahwa hanya fresh graduate dari kampus top gitu yang punya peluang. Padahal fakta dari LPDP itu justru bergeser teman-teman. Sebaliknya, STEM itu dinilai dari fungsi dan dampaknya, bukan dari label akademiknya seperti yang saya sampaikan di awal.
pengalaman kerja, terutama yang berkaitan langsung dengan persoalan industri atau lapangan, justru itu menjadi nilai tambah yang sangat kuat, teman-teman. Lulusan terapan justru di sisi lain itu sangat relevan karena terbiasa berpikir aplikatif. Dan LPDP itu membutuhkan problem solver, bukan hanya penghafal teori. Jadi seringkali kita yang membuat seorang gagal itu bukan karena tidak layak ya, tapi karena sudah kayak mengeliminasi dirinya itu sejak awal. Jadi di slide ini saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman semua, lebih ke bentuk untuk meyakinkan kita semua bahwa keharusan untuk memilih STEM itu juga perlu dipikirkan. Dan tidak salah teman-teman harus memikirkan dulu di awal terkait potensi diri teman-teman, yang itu menjadi acuan utama untuk memetakan diri. Seperti itu. Boleh next slide lagi, Mas? Oke, contoh narasi sistem yang kuat. Setelah kita bicara bicara panjang soal konsep, kemudian kebijakan dan mindset, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan teman-teman. Narasi seperti apa yang sebenarnya dianggap kuat oleh LPDP? Dan di slide ini saya sengaja buat sesederhana mungkin ya. Karena LPDP juga sebenarnya tidak mencari narasi yang rumit, teman-teman. Tapi narasi yang logis, runtut, dan berdampak. Teman-teman bisa perhatikan pola kalimatnya. Narasi ini selalu dimulai dari masalah, bukan dari diri kita, tapi dari masalah dulu. Apa masalahnya? Saya melihat masalah X di suatu daerah atau industri saya. Ini menunjukkan bahwa pendaftar itu punya awareness terhadap persoalan nyata, bukan hanya tertarik secara akademik saja. Kemudian dilanjutkan, melalui studi Y, saya ingin menggambarkan solusi Z. Di sini LPDP itu ingin melihat keterkaitan yang jelas, teman-teman, antara masalah yang diangkat dengan bidang studi yang dipilih. Bukan asal pilih jurusan aja ya, tapi ada logika sebab akibatnya. Karena masalah ini, maka saya perlu studi ini. Dan bagian terakhir itu adalah hal yang paling penting, yaitu berdampak langsung pada industri strategis. Inilah titik di mana banyak narasi gagal, teman-teman. Masalahnya ada, studinya ada, tapi dampaknya itu tidak pernah benar-benar dijelaskan gitu. LPDP itu tidak menuntut kita sudah punya solusi sempurna, tapi yang dinilai itu adalah arah kontribusi kita ini jelas atau enggak gitu. Apakah solusi yang direncanakan itu masuk akal, relevan dengan industri strategis, dan bisa dikembangkan setelah studinya selesai. Kalau kita ringkas ya teman-teman, narasi sistem yang kuat itu selalu menjawab 4 hal. Masalah apa, dengan ilmu apa, solusinya seperti apa, dan dampaknya itu kemana. Setidaknya 4 hal itu. Kalau salah satu dari 4 ini nggak ada ya, narasi itu bisa kayak terasa lemah dan menjadi tidak fokus gitu. Boleh next slide lagi, Mas. Oke, posisi STEM dalam kerangka LPDP. Setelah kita melihat contoh narasi STEM yang kuat, ada satu hal penting yang sering luput ya dalam perhatian kita, yaitu posisi STEM itu sendiri dalam kerangka besar LPDP itu seperti apa sih? LPDP itu pada dasarnya membuka beberapa jalur kontribusi, teman-teman, dan semuanya itu sama-sama penting. Dan di slide ini kita melihat 3 posisi utama, STEM, pendukung STEM, dan share. Ada 3 hal. STEM itu berfokus pada solusi teknis langsung. Output yang diharapkan itu adalah kayak inovasi, teknologi, atau sistem yang bisa diterapkan di industri strategis. Karena itu, narasi STEM itu sangat menekankan kemampuan engineering, teknologi, dan pemecahan masalah teknis. Pendukung STEM itu berperan memperkuat ekosistemnya. Di sini kita bicara kebijakan, regulasi, hukum, dan ekonomi. Outputnya itu bukan inovasi teknis, tapi kerangka sistem dan aturan yang memungkinkan solusi teknis itu berjalan dengan baik, teman-teman. Sementara kalau kita lihat di share, itu lebih berorientasi pada edukasi, kemudian penguatan komunitas, dan perubahan sosial. Outputnya itu adalah perubahan perilaku dan kapasitas manusia. Ketiganya ini sebenarnya tidak saling lebih unggul ya, tapi yang dinilai oleh LPDP itu adalah kecocokan antara jalur, studi, dan narasi kontribusinya. Masalahnya itu sering muncul ketika seorang memilih jalur STEM, tetapi narasinya itu justru misal berbicara tentang edukasi sosial, atau sebaliknya. Disitulah penilai itu kadang melihat, reviewer itu kadang melihat ketidakkonsistenan. Jadi di slide ini penting sebagai pengingat kita juga, sebelum mendaftar, itu pastikan teman-teman sudah menjawab satu pertanyaan jujur kepada diri teman-teman sendiri.
Saya ingin berkontribusi terutama sebagai apa? Apakah sebagai problem solver teknis, penguat sistem, atau sebagai agen perubahan sosial, seperti itu. Boleh next slide, Mas? Oke, ini yang slide terakhir ya teman-teman. Sebagai penutup, ada 3 pesan utama yang menurut saya penting untuk kita ingat bersama oleh teman-teman untuk ingat yang ingin menempuh di jalur STEM LPDP ya. Pertama, pahami masalah bangsa itu seperti apa. Jangan mulai dari jurusan atau kampus, tapi mulai dari persoalan nyata yang ingin teman-teman selesaikan itu apa. Kemudian yang kedua, pilih studi itu sebagai alat solusi. Studi itu bukan tujuan akhir, teman-teman, melainkan sarana untuk memperkuat kapasitas diri agar mampu memberi jawaban yang relevan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, rancang kontribusi nyata dan terukur. LPDP itu tidak menuntut kesempurnaan, teman-teman, tapi menilai kejelasan arah dan dampak dari teman-teman itu sendiri. Pada akhirnya, LPDP itu tidak sedang mencari siapa yang paling pintar atau yang paling hebat secara akademik, ya, tidak. Tetapi siapa yang paling siap dan paling relevan untuk berkontribusi bagi Indonesia. Dan karena ini slide penutup, semoga sesi ini membantu teman-teman melihat STEM itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan lagi ya, tetapi sebagai jalan kontribusi yang nyata. Terima kasih, mungkin itu materi pengantar yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Halimah. Terima kasih Mbak Halimah atas waktunya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus atas pemaparan yang sangat luar biasa, Nje. Banyak sekali kita mendapatkan pengetahuan dan kiat-kiat mengenai keseluruhan mengenai STEM yang mungkin banyak calon awardee itu masih bingung terkait apa itu STEM dan mungkin dalam ruang LPDP itu agak berbeda, merupakan sebuah jalan, Nje, yang tadi Mas Agus jelaskan atau strategis yang relevan untuk isu-isu mengenai permasalahan yang ada di lapangan dan bagaimana kita calon awardee itu memberikan kontribusi nyata. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Oke, selanjutnya kita beranjak pada pemateri yang kedua, yaitu Mbak Ulvia Pamujiningsi SHMH. Biasanya dipanggil Mbak Via atau Mbak Ulfi, Nje. Apakah udah Betul, siap, Bu. Mbak? Nje. Sudah. Baik, beliau merupakan beliau akan menjelaskan terkait strategi pendukung STEM yang akan berlangsung kurang lebih 20 menit. Sebelum beliau memulai sesi diskusinya, di sini saya akan sedikit memaparkan biografi singkat beliau. Mungkin bisa dibantu dari pihak panitia. Baik. Beliau merupakan awardee LPDP dengan latar belakang ilmu hukum. Pendidikan yang pernah beliau jalani di tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagai sarjana ilmu hukum di Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya di tahun 2019 sampai dengan 2021, beliau merupakan magister ilmu hukum di Universitas Lampung dan di tahun 2025 sampai sekarang merupakan kandidat doktor jurusan hukum di Universitas Diponegoro. Pelatihan yang pernah beliau ikuti banyak sekali, salah satunya yaitu yang terbaru di tahun 2024 dalam pelatihan Core Values ASN Berakhlak yang diselenggarakan oleh ASN Berpijar. Selanjutnya pengalaman organisasi beliau yaitu salah satunya beliau pernah menjadi ketua dalam organisasi Pers Mahasiswa Legis di tahun 2016. Kemudian selanjutnya prestasi yang pernah beliau raih yaitu salah satu pada tahun 2016 meraih juara 2 tingkat nasional pada Lomba Karya Tulis Nasional dalam rangka Hari Otonomi Daerah. Kemudian work experience beliau terakhir pada tahun 2022 sampai dengan 2025 sebagai fungsional penata di pertanahan pertama di kantor wilayah BPN Provinsi Lampung. Dan yang terakhir, banyak sekali publikasi yang pernah beliau peroleh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu salah satunya yang berjudul
65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria yang publish di Sriwijaya Post dalam Opini Tribun. Baiklah, itulah biografi singkat Mbak Via, dan marilah kita dengarkan sesi diskusi yang akan beliau sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Tina. Suara saya terdengar jelas ya, Mbak ya? Sudah terdengar jelas, Mbak? Baik, ini share screen-nya sudah nampak ya, teman-teman. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kembali, saya Ulvia. Teman-teman bisa memanggil saya Via. Saya alumni Fakultas Hukum UNES tahun 2013. Izinkan untuk sedikit menyampaikan pengalaman saya sebagai pejuang beasiswa LPDP. Baik, pada kesempatan pertama ini saya mengutip statement dari dua tokoh nasional. Yang pertama adalah Prof. Stella di dalam wawancaranya bersama Kik Andy menyampaikan bahwa yang paling tidak akan tergantikan oleh ChatGPT itu lawyer dan policy maker. Kemudian yang kedua, dalam Warta Ekonomi dituliskan bahwa perlambatan ekonomi nasional tidak bisa terus-menerus disalahkan pada ketidakpastian global. Pada konteks ini, Pak Purbaya seolah mengajak kita untuk merefleksi kondisi ekonomi di dalam negeri. Nah, dua statement ini mencerminkan bahwa terdapat bidang-bidang yang secara relevan atau memiliki urgensi masing-masing yang perlu kita kuatkan dari awal. Nah, yang perlu kita maknai juga bahwa dunia tidak berjalan oleh satu peran saja, melainkan oleh banyak peran yang saling menguatkan. Mari kita mulai untuk membahas beasiswa LPDP di tahun 2026. Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus ya mengenai STEM, dan STEM sendiri itu tidak hanya terdiri dari 8 industri strategis yang menjadi fokus pembahasan dari pemateri pertama, namun ada juga bidang pendukung industri strategis atau bisa disebut STEM related, dan yang terakhir juga ada kewirausahaan dan industri kreatif. Ini dikhususkan untuk jenjang magister luar negeri. Nah, ada perubahan yang kami ikuti, yang sebelumnya bisa disampaikan bahwa saya ini mendaftar program beasiswa targeted PNS TNI Polri yang berorientasinya latar belakang pendaftar atau pelamar ya teman-teman. Nah, saat ini berorientasinya pada dampak, dan tadi sangat kompleks sudah dipantik oleh Mas Agus. Kemudian di dalam STEM related ini ada dua bidang. Bidang yang pertama adalah kebijakan publik dan hukum, dan bidang yang kedua ada bidang bisnis dan ekonomi. Nah, di sisi kiri di layar ini sudah tampil beberapa contoh program studi yang ada dan sudah secara lengkap diorganisir atau ada daftarnya di laman pendaftaran. Kemudian untuk STEM dan STEM related ini diperkirakan sasaran penerimaannya itu minimal 80% dari kuota yang diterima. Oleh sebab itu, teman-teman tetap harus semangat ya dari STEM related ini untuk memperjuangkan mimpinya, dan sasaran yang diterima ini juga sudah sangat jelas, yaitu kriteria umum CPNS, PNS, TNI Polri, dan juga ada kriteria afirmasi. Nah, kenapa kami sampaikan? Karena setiap masing-masing kriteria ini memiliki persyaratan khusus. Nanti bisa teman-teman cek di laman pendaftaran atau di buku panduan. Dan di dalam mendaftar beasiswa ini juga teman-teman bisa mendaftar melalui LOE atau penerimaan kampus. Jadi teman-teman sudah diterima di dalam kampus terlebih dahulu sebelum mendaftar beasiswa. Namun khusus untuk di dalam negeri ini teman-teman tidak diwajibkan bisa mendaftar melalui non-LOE. Nah, sebelum untuk melanjutkan pemaparan saya izin untuk cek semangatnya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang akan atau sedang bergabung mendaftar di tahap 1 atau tahap 2 ini, mohon untuk berikan reaksi love, dan untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah mendaftar di program sebelumnya atau tahun sebelumnya, mohon berikan reaksi jempol. Nah, terima kasih atas responnya ya. Ternyata lebih mendominasi teman-teman pejuang baru
yang mungkin di mahasiswa UNES juga ada teman-teman tingkat akhir yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya ya, semangat. Jadi ini ada sebuah tips bagaimana sih sebenarnya cara memulai untuk melanjutkan langkah kita untuk mendaftar beasiswa. Jadi yang pertama, kita perlu untuk mengunduh dan membaca buku panduan pendaftaran, nanti akan terlihat dengan jelas kita akan masuk di kriteria yang mana, dan kemudian persiapkan dokumen yang diperlukan, dan yang ketiga adalah membuat akun pendaftaran. Nah, yang lain nanti akan kita diskusikan selanjutnya, namun kita perlu pahami bersama bahwa di dalam seleksi beasiswa LPDP ini terdapat tiga seleksi, dan ini merupakan sistem gugur ya. Jadi kalau teman-teman sudah memasuki seleksi administrasi dan dinyatakan lolos, maka bisa melanjutkan seleksi bakat skolastik, namun ini dikecualikan bagi teman-teman dengan kriteria pendaftar afirmasi penyandang disabilitas dan pendaftar LOE. Nah, ini yang diuji adalah kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir adalah seleksi substansi atau bisa biasa familiarnya kita mengenalnya adalah wawancara. Nah, di sini sebelum kita final submit, sebenarnya kita diwajibkan untuk mengisi profil. Nah, tips di tahap ini adalah kita mengisi seluruh isian yang memang kita memiliki. Contohnya di kompetisi ini. Di kompetisi ini, jika teman-teman tidak sampai mendapatkan juara pun, kita tetap bisa mengisi sebagai finalis untuk membuktikan kita pernah berjuang di situ. Dan ini juga bukan menjadi kewajiban bagi teman-teman yang tidak ada, karena kita sebenarnya sudah punya highlight diri masing-masing. Nah, setelah pendaftaran nanti akan ada 9 step pendaftaran. Kemudian yang paling membedakan di STEM related ini, di step kedua di bidang industri atau pendukung, saat mengisi kita harus menjelaskan relevansi bidang industri dengan program studi atau tujuan karirnya. Nah, contohnya ketika di pilihan pertama itu mengisi bidang industrinya adalah kebijakan publik dan hukum, maka kita diwajibkan mengisi detail bidang industri pilihannya atau supportnya akan di 1 dari 8 industri strategis yang menjadi opsi. Nah, ini contohnya adalah digitalisasi AI dan semikonduktor. Dan ini contoh di bidang saya, di bidang agraria, terutama saya spesifikkan di pengadaan tanah elektronik yang akan mendukung AI. Nah, untuk teman-teman fresh graduate atau sedang mempersiapkan pendaftaran, itu teman-teman juga bisa, tipsnya adalah fokus pada tujuan karirnya atau kontribusinya kalau kata Mas Agus. Nah, di sini yang ditekankan atau tipsnya adalah relevansi dari bidang pilihan dan bidang kita. Nah, ini contohnya adalah tuntutan era digital mendorong transformasi tata kelola pelayanan publik, terutama di bidang pertanahan. Jadi tidak hanya pertanahan ya, tapi karena kita fokusnya di sana, itu ada 1 ruang yang secara spesifik membahas mengenai pengadaan tanah secara elektronik. Oleh sebab itu, bidang industri strategis digitalisasi AI ini memiliki relevansi yang signifikan dengan kajian dan kontribusi di bidang kebijakan publik dan hukum. Nah, ini mengenai strategi ISEI, sebenarnya sudah ada ketentuan atau tipsnya di buku panduan maupun di laman pendaftaran ya teman-teman, nanti bisa dicek juga. Itu yang pertama, menggunakan bahasa yang formal namun tetap personal, menstrukturkan ISEI. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa LPDP tidak memberikan struktur yang baku, namun kita diberikan keleluasaan untuk menstrukturkan sendiri. Nah, di sini tips dari saya, untuk lebih runtut menyampaikan ISEI, maka strukturnya yang pertama adalah pembuka. Ini dibuka dengan hook yang memantik dan ada highlight diri sesuai dengan jalur beasiswanya. Kemudian masa lalu di sini menjelaskan hanya rekam jejak pendidikan terakhir, termasuk fokus studinya. Dan bagian selanjutnya adalah kini, kesibukan saat ini teman-teman sedang memperjuangkan apa atau sedang berprofesi sebagai apa. Termasuk di bagian ini teman-teman akan menjelaskan isu atau problem yang sedang terjadi. Dan ini
juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Tidak harus apa yang teman-teman lakukan, tapi teman-teman juga bisa menyampaikan apa yang negara atau pemerintah lakukan terhadap isu itu, dan kemudian dilanjutkan dengan nanti dalam konteks kontribusi pasca studi, kalau bisa disebutkan secara spesifik organ dan suborgannya, dan diakhiri dengan harapan untuk diterima mendapatkan beasiswa. Nah, ini adalah contoh spesifik dari essay yang saya submit di tahun 2024. Saya buka dengan hook dari pemikiran Begawan Hukum, kemudian ada highlight diri, dan ditutup dengan ringkasan kontribusi dalam satu kalimat. Dan yang banyak menjadi perhatian atau pertanyaan teman-teman adalah memilih atau menentukan isu atau problem dan bagaimana menyusun rencana kontribusinya. Nah, ini untuk isu atau problem sebenarnya kata kuncinya adalah spesifik dan menguasai. Teman-teman tidak perlu untuk membuat isu atau memilih isu yang sangat besar, namun bisa juga memilih satu area secara spesifik yang ada di sekitar teman-teman, sebagaimana tadi dicontohkan di relevansi saat pengisian profil tadi ya. Kemudian ada teman-teman juga bisa memilih isu atau problem yang sudah pernah terlibat di dalamnya, namun belum selesai secara sempurna. Nah, ini hanya sedikit contoh, yaitu bagi teman-teman yang mungkin fresh graduate yang belum berprofesi, ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa X. Ini nanti bisa dielaborasi terhadap penjumlahan data yang valid ya, nanti bisa ditampilkan juga. Nah, kemudian rencana kontribusinya itu kata kunci yang pertama adalah relevan dengan isu. Nah, ketika teman-teman mengangkat isu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi teman-teman di kontribusinya malah menyampaikan rencana untuk mensosialisasikan waris misalnya, itu tidak relevan. Jadi harus ada satu di antara beberapa kontribusi yang akan teman-teman lakukan itu berkaitan dengan isu atau problem yang akan dilaksanakan. Nah, teman-teman juga bisa mengklaim pengalaman observasional yang teman-teman pernah lakukan. Dalam contoh isu tersebut, jika teman-teman juga pernah magang di Kementerian PPA atau Dinas Sosial, itu sangat relevan ya dengan isunya. Itu teman-teman juga bisa klaim sebagai bentuk bahwa ternyata kontribusi yang teman-teman lakukan itu bukanlah kontribusi baru, tapi kontribusi lanjutan atau inisiasi pengembangan kontribusi yang sudah pernah ada. Nah, jangan lupa untuk menambahkan niat knowledge sharing. Ini mencerminkan bahwa kita sebagai sumber daya manusia yang dibiayai oleh negara untuk membagikan ilmu yang telah kita dapat setidak-tidaknya bagi lingkungan kita yang terkecil. Nah, kemudian strategi personal statement ini belum ada di saat saya mendaftar ya, di form pendaftaran sebelumnya ini belum ada. Namun saat itu ada profiling berisi kelebihan, kelemahan, pengalaman membanggakan, dan lainnya yang bisa komponen-komponennya sebagian kita masukkan di dalam personal statement. Nah, ini konsep susunan personal statement yang saya tawarkan pada teman-teman. Yang pertama adalah perkenalan diri secara substantif, kemudian ditambahkan riwayat pendidikan dan pengalaman studi yang membedakan dengan essay. Di sini riwayat studi yang teman-teman tulis bisa dari jenjang SD sampai terakhir, atau teman-teman bisa menulis dari SMA sampai terakhir, dan juga dituliskan pernah mengalami keberhasilan atau kegagalan apa yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan riwayat organisasi. Ini tidak hanya organisasi ya, teman-teman juga bisa menyampaikan kepanitiaan yang bersifat temporal, terus ada juga kompetisi yang teman-teman ikuti, dan jangan lupa untuk menyebutkan manfaat yang dirasakan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, dan jangan lupa untuk menyampaikan pihak-pihak yang berperan membantu teman-teman untuk mendapatkan milestone di bagian ini. Selanjutnya, alasan lanjut studi dan memilih kampus. Nah, alasan lanjut studi ini harusnya bisa berbasis kebutuhan ya, dan selaras dengan program pemerintah atau instansi. Untuk teman-teman yang sudah berprofesi dan relate dengan industri strategisnya, maka teman-teman bisa mengelaborasi
lebih lanjut sesuai dengan visi misi di instansi teman-teman, atau bagi teman-teman yang fresh graduate bisa juga mencari atau memahami cita dari pemerintah saat ini, apakah ada relevansi yang akan sesuai dengan rencana kontribusi yang teman-teman pilih. Dan kemudian jangan lupa untuk memiliki strong point kenapa teman-teman memilih kampus tersebut menjadi pilihan kampus yang pertama. Dan diakhiri dengan komitmen lanjut studi, ini berkaitan dengan kesiapan rencana penelitian, termasuk juga rencana dosen atau kepakaran dosen siapa yang sesuai dengan rencana penelitian teman-teman, dan uraikan juga target selama menjadi mahasiswa. Dan yang terakhir, seleksi wawancara. Ini ada 4 tips dari saya. Sejatinya wawancara itu mengkonfirmasi apapun yang kita submit di saat pendaftaran, baik itu CV, essay, maupun personal statement. Nah, di sini setidaknya sudah terinternalisasi dengan baik ya apa yang sudah teman-teman submit agar tidak terlupa saat nanti dikonfirmasi saat wawancara. Nah, kemudian yang kedua, dari berbagai banyak kemungkinan pertanyaan yang muncul, setidaknya untuk pertanyaan alasan studi dan rencana kontribusi, teman-teman bisa menyampaikan per poin, karena kadang kalau kita wawancara itu ada groginya ya teman-teman, ada groginya dan kadang terlupa atau terlewat tidak tersampaikan. Nah, tipsnya itu disusun per poin agar kita mudah mengingat, oh ternyata alasan lanjut studi saya itu sebenarnya ada 5. Jadi nanti ketika hari H itu 5 itu masih kita pegang dan bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, memahami kampus tujuan. Ini berkaitan dengan seleksi masuknya, syaratnya apa saja. Terus seleksi lulusnya harus publikasi berapa kali, atau harus mengikuti kegiatan apa, dan itu sudah teman-teman reach out terlebih dahulu. Kemudian skema beasiswa yang teman-teman lamar ini juga sudah teman-teman baca dan pahami terlebih dahulu, dan setidaknya teman-teman sudah pernah membaca visi, misi maupun tugas dari LPDP. Yang terakhir, yang paling penting bagi saya adalah menyebut nama pewawancara. Kenapa ini sangat penting? Karena di saat wawancara berlangsung itu menandakan bahwa kita menghargai dan kita fokus saat wawancara itu berlangsung. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan kalimat sakti dari Najwa Shihab ya, bahwa tiap orang bisa punya mimpi, tapi tidak semua bisa membangkitkan semangat yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa oleh Mbak Via mengenai STEM related dari keseluruhan kriteria-kriteria dan persyaratan, khususnya bagaimana cara kita aplikasikan untuk calon-calon awardee dan motivasi yang sangat luar biasa yang Mbak Via tebarkan kepada para awardee atau calon-calon awardee kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita beranjak pada pemateri ketiga. Apakah Ibu Mbak Fatona Suraya SPD ME MPD sudah hadir? Baik, baik, sudah hadir. Terima kasih Mbak Fatona Suraya, nggih. Oke, baik, langsung saja pemateri ketiga kita pada pagi hari ini yaitu Mbak Fatona Suraya SPD ME MPD, biasa dipanggil Mbak Raya atau Miss Raya, nggih. Miss Raya? Miss Raya. Beliau akan menjelaskan terkait strategi share yang akan berlangsung kurang lebih 20 menit. Sebelum beliau memulai sesi diskusinya pada siang hari ini, di sini saya akan sedikit memaparkan biografi singkat beliau. Mungkin pihak panitia bisa dibantu untuk share screen-nya.
Baik, beliau merupakan PhD kandidat di Monash University dengan latar belakang fokus on English for specific purposes, educator agency and professional identity. Selanjutnya, teaching experience yang pernah beliau lakukan yaitu salah satunya di tahun 2024 sebagai teaching Elicus as casual English teacher at Monash College Melbourne. Kemudian jenjang pendidikan yang pernah beliau jalani di tahun 2011 mendapatkan gelar Bachelor of Education in TESOL with Honors. Di tahun selanjutnya, pada tahun 2012, beliau merupakan Master of Art in TESOL di Ohio State University. Kemudian di tahun 2013, mendapatkan gelar double masternya pada Master of TESOL with Honors di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Kemudian terakhir di tahun 2022, beliau merupakan PhD student dalam fokus on English for specific purposes, educator agency, and professional identity. Foundation years relevant teaching expertise beliau yaitu berfokus pada academic writing, reading, listening, and speaking for tertiary study, academic communication skill, technology enhanced learning, dan global issues in education. Beberapa conference presentasi yang pernah beliau ikuti, yaitu salah satunya di tahun 2025 pada conference MIRC, Monash Education Research Community Annual Conference, dengan judul paper AISP Educator Agency and Belief, Insight from Indonesian Educator. Kemudian yang terakhir publikasi, banyak sekali publikasi artikel internasionalnya yang beliau terbitkan. Salah satunya yaitu di tahun 2024 pada Monash University Journal Contribution dalam artikel yang berjudul Rethinking Doctoral Wellbeing, A Relational Approach to the Mental Health Crisis and Academy. Itulah biografi singkat beliau, dan marilah kita dengarkan bersama-sama sesi diskusi yang akan beliau sampaikan. Monggo untuk Mbak Miss Raya, waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin pihak panitia bisa dibantu untuk share screen-nya. Biar saya share screen iya. sendiri. Terima kasih banyak Mbak Agustina Halimah, Mbak Ulfia Pamujiningsih yang sudah mengkontak saya, dan Mas Agus Supriyanto ya, ini ketuanya yang di Semarang. I'm Semarang Pride, and I'm so honored to be here with you all today to share my experience as one of LPDP awardee from Semarang. Do I have a sharing screens? Okay, I can share. Give me a second ya. Sebentar, saya buka dulu PowerPoint-nya. Alright, share. Oke, nampak ya PowerPoint saya ya? Oke. Saya tahu ini acaranya fokus pada LPDP, tapi sedikit gambaran bahwa beasiswa itu tidak hanya LPDP, right? Kita semua berjuang di jalan kita masing-masing untuk mendapatkan beasiswa manapun yang terbaik buat kita. Ini adalah beberapa profil beasiswa yang pernah saya dapatkan. Harapannya semoga bisa memotivasi kawan-kawan semua bahwa dunia ini luas dan beasiswa itu nggak cuma LPDP. Yang penting adalah persiapkan diri sebaik-baiknya sehingga apapun beasiswa yang ada, kamu itu qualified untuk mendapatkannya. Di tahun 2007, waktu saya pertama kali kuliah, itu ada beasiswa namanya VDMS, itu dari Belanda. Saya pernah menjadi awardee-nya. Kemudian pasti se-Indonesia Raya tahu namanya Beasiswa Jarum. Saya juga pernah jadi awardee-nya. Yang para pengincar beasiswa yang suka Amerika, zaman dulu Amerika itu happening banget kayak Australia zaman sekarang. Saya pernah dapat Fulbright Scholarship juga 1 tahun. Lalu pada waktu itu belum ada LPDP, adanya BUDI, Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia, buat calon dosen. Saya juga dapat itu di tahun 2011. Dan yang terakhir, tahun 2021, saya sebelum dapat LPDP, saya dapat beasiswa dari Monash University, universitas saya saat ini,
Namanya beasiswa RTP, itu basically hampir seperti LPDP tapi tidak mengcover keluarga. Di tahun 2022 barulah saya mendapat beasiswa LPDP yang akhirnya RTP saya kembalikan. Saya memilih LPDP karena LPDP itu mensupport keluarga. Sebagai orang yang berkeluarga, saya tentunya ingin sekolah bukan hanya buat saya, tapi supaya anak-anak saya juga bisa merasakan bagaimana sih pendidikan di negara maju seperti Australia ini. Itu jadi saya pilih LPDP dengan beberapa pertimbangan yang matang. Itu sedikit tentang pengalaman saya. Mbak, nanti kalau saya overtime tolong diingatin ya. Selanjutnya di sini saya diminta untuk panitia untuk share tips-tips gimana cara mendapatkan beasiswa, dan I want to see it from zooming out dari perspektif yang lebih luas yang tidak hanya dari LPDP aja, walaupun ini khusus untuk LPDP ya, mostly focus gitu. Jadi waktu saya mau memilih beasiswa itu yang pertama saya pertimbangkan adalah universitasnya, lalu field of study-nya, lalu negaranya. Ketika kamu sudah tahu universitas impianmu, maka kamu lihat bidang studinya di situ itu bidang studinya unggulan apa enggak. Karena LPDP setahu saya cuma memberi beasiswa ke universitas-universitas unggulan dengan top bidang studi. Jadi saran saya, kalau kamu udah tahu minatmu di apa, passionmu di apa, misalnya saya udah jelas ya, saya kan seorang educators. Jadi pastinya saya akan fokus ke bidang pendidikan. Yang nomor satu saya cari adalah universitas dengan ranking pendidikan terbaik. Jadi itu akan jadi skala prioritas pertama saya. Kenapa? Harus di ranking dulu, kamu coba yang terbaik dulu, baru ranking di bawahnya, baru ranking di bawahnya. Karena kalau kita coba dari yang paling bawah dulu terus kita ditolak, yang paling bawah aja ditolak, gimana yang atas gitu. Tapi kalau saya fokusnya di Australia yang ranking 1 pendidikannya paling baik apa? Monash University, kebetulan universitas saya ini. Kita coba itu dulu. Kemudian kalau di Australia Group of Eight itu universitas-universitas terbaik di Australia. Dicoba dulu dari yang terbaik dulu, baru kalau yang terbaik nggak terima turunin sedikit-sedikit levelmu. Jadi cobanya dari yang paling atas kalau tips saya. Kemudian negara. Begitu kamu lihat negara, katakanlah saya di Australia, beasiswa yang bisa cover ke situ apa aja sih? Gitu. Ada LPDP, ada AAS, ada beasiswa dari universitas. Coba semuanya. Contohnya kalau misalnya ingin ke Hungaria, ada beasiswa apa aja sih yang cover ke Hungaria? Ada stipendium Hungarium, terus ada apa lagi? Gitu. Jadi cari possibility more than one. Kemudian pertimbangkan backgroundmu dan qualificationmu. Karena beasiswa itu ibarat orang punya uang, mau invest ke kamu. Mereka akan ngeliat, kamu tuh pantas nggak sih kalau dikasih investasi uang segini banyak untuk ngembangin dirimu. Nanti apa yang mereka dapetin kalau mereka kasih kamu uang? Gitu. Jadi intinya itu take and give. Mereka punya program besar apa? Kayak si LPDP ini punya program besarnya apa? Creating future leaders. Jadi mereka yang maunya kasih uang ke calon-calon future leaders. Kamu punya nggak jiwa-jiwa future leaders itu di dirimu? Gitu. Kamu ada nggak experience untuk jadi future leaders itu? Gitu. Jadi tentu background dan qualificationmu itu menentukan kira-kira kamu bakal dilirik nggak sih sama beasiswa ini. Ada teman yang nyoba AAS sekali langsung gold. Ada teman yang nyoba AAS 3 kali berturut-turut nggak gold. Kenapa? Karena kita lihat kalau beasiswa AAS itu mereka carinya apa sih? Oh, mereka carinya yang bisa empowering society. Jadi kalau kamu dari anak yang suka kegiatan-kegiatan sosial, kamu punya komunitas sosial, kamu masuknya ke AAS. Tapi kalau kamu dari misalnya anak hima, suka bikin-bikin kegiatan organisasi kepemimpinan kayak gitu, kamu bisa memimpin kelompok, kamu punya sebuah project, kamu menginisiasi sesuatu, oh berarti mungkin kamu future leaders nih, kamu cocoknya ke LPDP gitu. Jadi background dan kualifikasi kamu itu menentukan beasiswa mana yang cocok buat kamu. Atau kamu bisa balik,
beasiswa ini carinya kayak apa, kamu tonjolkan background dan kualifikasimu yang seperti itu, gitu. Misalnya LPDP itu ada banyak banget. Zaman dulu tuh saya tuh ada yang pendidikan, ada yang TNI Polri, ada yang apa gitu. Jadi kalau kamu mau masuk ke kolom yang mana, itu nanti disesuaikan dengan klaster yang kamu masukin gitu. Lalu kalau cari beasiswa juga dipertimbangkan coverage-nya. Nggak semua beasiswa itu kayak LPDP ya, Dek ya. Jadi nggak semua beasiswa itu bakal kasih kamu full support. Gitu. Kalau LPDP, alhamdulillah untuk S3 dia support buku, dia support SPP, dia support personal living allowance, dan dia support family allowance. Support insurance. Insurance di Australia itu untuk family sampai hampir setengah M kalau untuk family. Jadi pertimbangkan juga apa yang akan di-cover oleh beasiswa ini. Cari yang paling banyak coverage-nya. Lalu pertimbangkan juga responsibilities-nya ketika kamu mau milih scholarship. LPDP mewajibkan kamu untuk pulang. Kalau kamu nggak pingin pulang, ya ojo pilih LPDP. Kalau kamu pingin berkarya di luar negeri, kamu pilih RTP yang tadi saya punya tadi. Kenapa saya pilih LPDP? Karena saya terikat sama universitas di Indonesia, jadi kemungkinan besar kayak 90% I will likely to go home. Kalau yang teman-teman yang pada pakai RTP katakanlah atau beasiswa lain selain LPDP, mereka nggak ada kewajiban untuk pulang, jadi nggak masalah gitu. Lalu ini application timeline. Perhatikan timeline untuk apply. Karena sebagai pemburu beasiswa itu kalau bisa kalian sudah punya timeline bulan ini itu beasiswa apa yang deadline, bulan ini apa, bulan ini apa. Begitu kalian punya satu folder, satu file aplikasi beasiswa, itu untuk apply macam-macam beasiswa yang lain, itu tinggal ATM, amati tiru modifikasi. Modifikasi sesuai dengan qualification yang mereka minta, modifikasi sesuai dengan visi misi beasiswa tersebut, gitu. Langkah-langkah mempersiapkan studi lanjut. Tadi udah saya sebutin ya, ini ya. Ini udah. Nah ini, make a timeline and keep progressing. Kalau kalian saat ini belum nyiapin apa-apa dan baru join ini, nggak masalah. Karena it's never too late to start. Nggak akan pernah terlambat untuk mulai. Kalau kalian ini udah usia sekian, katakanlah, soal PDP batas waktunya misalnya cuma 35 Miss buat master begitu. Sementara aku ini 34, tahun depan 35. Nggak masalah, nggak usah berkecil hati. Gitu. Karena apa? Karena beasiswa nggak cuma satu tok tadi. Yang penting, begitu kamu ikut sesi informasi seperti ini, kamu langsung bikin timeline, apa aja persyaratan yang dibutuhin. Kamu list syarat-syaratnya apa aja. Katakanlah ada 10 gitu ya. Ada recommendation letter, ada kalau mau ke luar negeri, semua transkrip dan ijazah harus diterjemahkan, kemudian ada tes IELTS, dan sebagainya. Kamu tulis semua listnya, lalu kamu bikin timeline, ini akan kamu raih bulan apa. Dalam 6 bulan, apa aja yang udah kamu kumpulin. Karena ini nggak dalam satu malam jadi ya, aplikasi beasiswa itu. Ini bisa take weeks. Untuk tes IELTS-nya aja kamu mungkin persiapan beberapa bulan, ya kan. Jadi yang penting adalah kamu siapin timelines dan kamu strict to the timeline. Minggu ini aku selesai bikin motivation letter. Minggu depan aku cari referee. Referee itu apa itu surat dukungan. Referee itu apa sih namanya, surat rekomendasi. Surat rekomendasi. Minggu depannya lagi, kalau kamu harus studi ke luar negeri yang membutuhkan IELTS, berarti oke, minggu ini aku fokus speaking sambil bikin motivation letter. Minggu depan aku fokus di listening. Minggu depan aku fokus di apa. Jadi kamu harus punya timeline dan strict to the timeline. Karena kalau kamu nggak punya timeline, ya you will miss the opportunity. Dan jangan nyerah cuma gara-gara sekali gagal. Gitu. Jadi kalau sekali gagal, evaluasi kurangnya apa. Lihat lagi kurangnya apa, coba lagi. Make a timeline, keep progressing. Find support system. Ini penting banget. Support system itu adalah lingkungan
yang sama-sama punya misi untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Karena mereka di situ yang dibahas itu otomatis setiap hari atmosfernya itu kamu kayak menggebu-gebu menggapai mimpi yang sama. Terus biasanya saling share informasi. Terus misalnya ada edufair ya, kayak Alphalink, IDP, itu kan IDP itu kan sering banget bikin edufair. Nah, datang tuh ke edufair itu, cari support system. Katakanlah dulu yang bantu saya mengurus visa itu Alphalink kan. Jadi kalau kalian lewat education agent, itu kalian tuh nggak cuma dibantu cari sekolah, tapi begitu kalian keterima, kalian juga dibantu bikin visa. Tuh, kalau kalian saat ini belum ngerti apa-apa tentang studi program yang kalian mau, universitasnya better kemana, datang deh ke Education Fair. Mulai cek-cek tanggal Education Fair, kemudian datengin. Di Education Fair, datengin universitas-universitas satu-satu, cari yang jurusannya kalian suka, kalian minatin, mulai masukin itu ke dalam list kalian, dicek persyaratannya apa aja, mulai dibikin timeline, lengkapin persyaratannya satu-satu, gitu. Jadi find a support system. Saran saya kayak di sini ini kan udah banyak banget nih, ada berapa anak ini di sini? Ada berapa partisipan nih tadi? Nggak kelihatan nih. Kayaknya 90 nggak sih tadi saya lihat? Ya, 91, right? Nah, kalau kamu ngelihat ada yang misalnya mengajukan pertanyaan bagus, terlihat seperti sangat tertarik untuk ini, kamu keep in touch, lalu nanti lama-lama bikin grup kecil, lalu nanti lama-lama bikin grup makin besar, atau di Telegram juga banyak kok forum-forumnya, right? Forum-forum beasiswa LPDP kayak gitu. Nah, bergabung di forum-forum itu supaya mendapatkan update, supaya mendapatkan motivasi, supaya mendapatkan macam-macam tips dari sesama pejuang. Family support. Kalau kamu sudah punya keluarga, itu family support sangat penting karena kamu itu buat apa kamu berjuang sendiri tapi keluargamu itu don't care gitu ibaratnya. Karena for me, family is a real support system. Saya niatnya sekolah dari awal nggak mau cuma saya aja yang pintar, tapi I want to give a better education not only for me but also for my family. Itu jadi niatnya saya emang udah sama keluarga. Jadi family support itu penting. Dan bagi yang masih sendiri, family support juga sangat penting sekali karena dari sekian banyak yang kita persiapkan, tetap kuncinya itu you do the best, God, Allah will decide the rest, right? Dan keajaiban itu ya datang dari doa-doa keluarga yang mensupport kita gitu. Jadi jangan merasa bahwa oh, aku bisa di sini karena kemampuanku. Yang mampu itu banyak, yang jauh lebih pintar itu banyak. Tapi ada faktor X, faktor lain yang menyebabkan kenapa kok kita jadi orang yang terpilih itu. Itu mungkin doa dari orang tua kita, doa dari keluarga kita, gitu. Like what I said, do your best, let Allah do the rest. Apalagi sekarang. Oke, sekarang ngomongin tentang motivation letters, right? Yang paling utama, karena motivation letter itu benar-benar dibaca dan itu memberikan poin yang sangat tinggi sekali buat si calon pemberi beasiswa itu untuk kasih kamu beasiswa atau enggak. Yang paling strict dan paling utama dalam semua beasiswa adalah follow the guidelines. Guidelines-nya nyuruh berapa kata, ikutin. Jangan lebih, jangan terlalu kurang. Misalnya, more or less 500 words. 95 gitu. Kalau bisa jangan lebih, karena examiner nggak suka membaca yang lebih. It waste their time. Karena orang yang pintar itu bukan orang yang bisa menjabarkan sesuatu dalam kalimat yang jauh lebih besar, tapi bisa mensintesis ide yang besar dalam kalimat yang lebih ringkas. Gitu. Jadi kalaupun kamu punya ide besar, tapi kamu bisa mensintesisnya dan membuat pembaca paham dengan sintesismu itu malah justru yang orang yang pintar. Karena kalau buat menjabarkan, itu banyak banget kita tinggal nulis menjabarkan, itu bisa banget ya kan. Tapi to be selective, mana sih hal apa sih yang harus aku tonjolin di sini, itu butuh pemikiran yang dalam. Kemudian untuk motivation letter sendiri, itu sebaiknya memang personal, all about you. Karena itu kan motivasi.
Kenapa kamu mau apply beasiswa ini? Dan kenapa sih pemberi beasiswa harus kasih beasiswa ke kamu? Gitu. All about you, your dream, your contribution, your personality. Yang tadi saya bilang, LPDP want a future leader. Jadi dalam personal motivation kamu atau motivation letter kamu, make sure mereka bisa menangkap bahwa kamu adalah calon future leaders itu dengan giving example atau giving them what is your aspiration, apa your imagines community, imagines identity. Kayak kamu ke depannya itu akan jadi seperti apa, kamu akan memimpin apa. Walaupun itu misalnya hal-hal kecil. Kayak setelah menyelesaikan studi di sini dengan berbekal ilmu dan pengetahuan tentang pengajaran. Kalau saya pengajaran ESP ya, English for Specific Purposes, saya akan merangkul dosen-dosen ESP di Pulau Jawa atau di Semarang, sekecil apapun itu, atau di universitas saya membuat forum untuk sama-sama melakukan professional development activities terkait ESP. Itu berarti kamu punya jiwa pemimpin. Kamu mau meng-create something, membuat sebuah forum, forumnya punya tujuan yang jelas untuk menghidupkan, untuk mengembangkan pembelajaran di bidang ESP gitu. Jadi hal yang kecil kamu nggak usah mulu-mulu se-Indonesia Raya itu malah jadi impossible. Mulai dari lingkunganmu, di universitas saya, di fakultas saya, di jurusan saya, kayak gitu. Gitu ya. Jadi all about you, about your dream, your contribution, your personality. Personality-nya harus positif ya. Dan LPDP want a future leaders. Jadi kamu harus tunjukin bahwa kamu adalah the next future leaders itu. Use academic language. Kalau kalian apply-nya bahasa Inggris, gunakan bahasa Inggris yang academic. Jangan gunakan bahasa Inggris yang spoken. Misalnya, pokoknya pakainya yang academic language lah. Gitu. Terus focus on your strength. Kamu punya kekuatan apa, fokusin di situ. Dan yang paling penting adalah peer review. Siapa peer review itu? Kalau saya, peer review-nya adalah komunitas saya yang udah duluan dapat beasiswa. Karena orang yang udah dapat beasiswa, mostly itu mereka nggak greedy kok. Mereka nggak terus, aku dapat beasiswa, aku nggak mau kasih tahu gimana tipsnya tuh enggak. Mereka udah dapat, mereka secure, they want to help, they want to contribute. Like what most people here do, right? Mereka sharing Mohon maaf, ilmunya saya gitu. Habis waktunya. mungkin bisa dipercepat 1 menit lagi, Nje. Oh, oke. Kayaknya ini udah selesai juga. Ini beberapa motivation letter tips. Dan yang terakhir tadi, have a reviewers itu penting banget. Waktu saya bikin motivation letter itu, saya minta salah satu teman saya yang udah dapat beasiswa PhD di Australia untuk membaca. Kemudian beliau kasih masukan. Dan masukannya itu kadang-kadang out of the box gitu loh. Karena beliau kan udah dapat ya. Gitu. Jadi itu membuat essay saya itu lebih berbobot dan mungkin lebih dilirik oleh pemberi beasiswa. Ini contoh motivation letter saya. Untuk introduction-nya itu, tonjolin the things that you think is, kamu kalau jualan itu apa sih yang harus kamu kasih duluan gitu loh. Kamu mau jual apanya gitu. You are marketing yourself, right? Beasiswa itu kamu marketing yourself. Kamu harus bikin packagingmu itu semenarik mungkin sehingga penerima beasiswa itu menganggap kamu itu qualified untuk dikasih suntikan dana gitu. Nah, ini contohnya misalnya saya nonjolin bahwa oh, aku dulu dapat dual degree di sini dan di sini. Itu udah nunjukin bahwa aku tuh orang yang capable secara akademik gitu. Terus semuanya aku tentang ngajar. Jadi begitu tentang ngajar aku langsung bilang I'm very passionate on teaching and has been teaching English since I was in undergraduate school. Ini juga kayak setiap kata yang saya pilih di sini itu punya makna bahwa kenapa aku bilang since I was in undergraduate school, kenapa aku nggak sebutin tahun? Karena it shows that walaupun aku masih kuliah, aku udah ngajar loh. Gitu. Itu nilai plus loh, nggak semua orang yang masih kuliah berani ngajar loh. Gitu. Terus instead of my profession is, aku bilang being selected.
berarti aku ini lolos. Aku ini pilihan, bukan aku adalah seorang guru, tapi being selected. Aku ini pilihan loh. Aku jadi di sini tuh udah pilihan gitu. Jadi kalau kamu pilih aku, kamu tuh udah milih orang-orang yang terpilih gitu. Jadi kamu market yourself sehingga si pemberi beasiswa itu melihat kamu itu valuable. Dan ini beberapa contoh yang lain karena waktunya saya udah habis, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih Mbak Agustina. Baik, terima kasih Miss Raya. Oke, thank you Miss Raya, thank you sekali, banyak banget isinya itu daging semua. Jadi kalau aku simak tadi itu jadi memang teman-teman at moment of the day itu pengalaman, fokus yang memang kita tentuin dari awal itu memang penting ya untuk teman-teman. Apalagi ikut sosialisasi, gabung ikut rutin webinar maupun sosialisasi scholar berbagai macam itu. Ketika kita ngobrol terkait grit atau apapun terkait suatu pencapaian goals itu, belajar dari orang-orang yang udah pernah dan bergabung dengan sebuah sistem itu memang penting untuk kita tahu apa yang memang menjadi nilai poin yang bisa kita guide untuk pihak LPDP-nya nanti. Nah, baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Kita akan beranjak pada 3 sesi Q&A selama 45 menit. Setiap sesi penanya kepada setiap narasumber akan diberi waktu selama 15 menit per narasumbernya. Akan dibatasi 2 penanya terlebih dahulu untuk satu narasumber. Pas di awal tadi sudah dimulai dengan Mas Agus. Sekarang kita akan beralih ke eh, sisi sesi Q&A-nya untuk dimulai dari Miss Raya. Baik, yang ingin bertanya terkait strategi share ataupun mengenai LPDP atau beasiswa, boleh untuk di kolom komentar atau tunjuk tangan, J. Oh, ini udah ada yang tunjuk tangan. Baik, untuk silakan untuk Mas Ranum BP untuk dapat mengajukan pertanyaannya ke Miss Raya. Baik, selamat pagi. Terima kasih MC ya, Mbak Agustina. Materi dari pembicara pada pagi hari ini, baik Mbak Ulfia, Bu Suraya, Miss Raya, ini sangat menarik bagi kami, menambah wawasan. Agak kecil ya suaranya ya, terdengar. Oke, Mungkin agak digedein sedikit volumenya. sudah kok. Sedikit aja saya mau bertanya. Ini kebetulan saya sudah selesai S2, namun untuk beasiswa saya ingin ke Australia, ke UNSW, belajar tentang kebijakan publik. Jadi mohon tipsnya dari Miss Raya, kemudian Mbak Ulfia, apakah pertama terkait publikasi ilmiah, apakah itu menjadi poin penting untuk proses seleksi? Apakah menambah nanti di nilai skolastik maupun nilai di passing grade? Kemudian kedua, bagaimana selain ya kehidupan, kemudian tunjangan dan yang lain itu mohon diceritakan lebih lanjut Miss saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Mas Ranum. Monggo untuk Miss Raya bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Ranu. Rencananya ke UNSW ya, Sydney, right? New South Wales, Sydney. Iya, New South Wales. Untuk PhD, apakah publikasi merupakan salah satu hal yang utama? Sangat penting banget. Karena kalau untuk university in Australia, mereka likely considers PhD itu harus sudah punya publikasi. Dan itu dicantumkan di kurikulum vitae plus diberi link publikasinya. Seperti itu. Jadi publikasi, mereka nggak memandang jurnalnya harus Q1, Q2, Q3, enggak. Misalnya publikasinya dalam jurnal Sinta pun, they don't mind, selama itu bisa diakses dalam bahasa Inggris, it to show them that you have the ability to write an article. Kalau kamu punya kemampuan academic writing yang bagus, gitu.
Itu dari universitasnya. Kalau dari LPDP-nya, tentunya iya ya, karena seingat saya isian LPDP itu di kurikulum vitae itu ada kayak eh, apa aja karya ilmiah yang sudah dihasilkan seperti itu. Dan untuk PhD memang karena PhD itu kan luarannya kan tulis outputnya kan mostly ada yang publikasi ada yang by thesis aja sih. Tapi fokusnya kita tuh memang menulis gitu. Jadi publikasi itu sangat amat dijadikan pertimbangan utama. Kalau seandainya belum punya publikasi, sebaiknya mulai mencari rekan untuk bareng-bareng nulis. Nggak harus first author dulu. Nanti kalau udah bisa nulis bareng-bareng sama teman-temannya, nggak harus jadi first author, lama-lama belajar nulis menjadi first author. Nggak harus langsung ke jurnal yang Sinta satu, tapi bisa dari jurnal jurnal biasa aja yang mencari artikel misalnya gitu sebagai proses berlatih kita. Dan memang membentuk CV akademik CV yang bagus itu tidak bisa dalam sekejap mata. Itu memang proses yang memang harus ditempa gitu ya Mas. Semangat Mas Ranum gitu. Kemudian untuk kehidupan di Australia sendiri more or like seperti yang rame di Instagram. Ya memang nyata benar apa ya perbedaannya kalau dari segi kualitas pendidikan di sini menurut saya kualitas pendidikannya bagus. Kualitas pembimbingan kalau di Indonesia itu misalnya supervisor di Indonesia itu ada yang sangat strict dan mungkin cenderung sifatnya mendidik dengan memberi agak kayak mendidik dengan agak apa ya eh, cara mendidiknya itu beda. Kalau di sini tuh lebih ke arah ke diskusi, ke motivasi. Jadi setiap pekerjaan kita itu diapresiasi gitu. Jadi, oh you've done a really good work on this, but you may consider to add this. You may think of this gitu. Jadi selalu pakai sandwich compliment. Nggak ada yang tiba-tiba kayak ini kok bisa gini sih, enggak, tapi selalu sandwich compliment. Jadi bagusnya dulu, kurangnya apa, ditutup sama bagus lagi. Itu saya baca rata-rata supervisors di sini, guru-guru di sini semuanya itu menerapkan model sandwich compliment itu. Gitu. Jadi kita termotivasi gitu. Terus apa lagi? Sudah Yang kayaknya itu sudah menjawab. mungkin Gimana? yang terakhir mungkin pendanaan keseluruhan gitu loh Mbak. Oh Bisa iya, lebih kalau detail gitu. pendanaan keseluruhan, kalau PhD, kalau dari LPDP itu hanya mengcover personal kita, tiket pesawat kita, asuransi kita. Untuk family itu memberi living allowance buat family setara maksimal 50% dari living allowance individu. Tapi untuk health insurance itu di Australia terkenal mahal banget. Yang terbaru saya dengar itu untuk multifamily itu udah hampir setengah M buat health insurance-nya. Tapi kalau PhD pendidikannya gratis. Jadi misalnya punya anak tiga, itu anaknya sekolah di sini tuh kalau sekolah SD sampai SMA ya gratis. Kalau sebelum SD itu baru daycare-nya mahal banget. Per jam bisa 300.000 kalau anaknya masih kecil gitu. Seperti itu, Jadi kalau semoga membantu. oke, jadi untuk asuransi kesehatan tadi di cover juga PPDP. Asuransi kesehatan yang di cover hanya kita aja. Yang keluarga itu nggak di cover. Keluarga itu kalau nggak salah kemarin sampai 40 ribuan AUD untuk PhD 4 tahun ya. Jadi untuk asuransinya itu harus dibayarkan di depan langsung 4 tahun supaya keluarga dapat visa. Nah, itu yang agak berat ketika buat keluarga gitu. Oke, jadi memang harus dibayarkan nih dan harus ada asuransi untuk keluarga. Iya, kalau Oke. belum dibayar itu visanya nggak bisa di-submit, nggak bisa diproses gitu. Baik, Gitu. mungkin Oke, terima cukup kasih, deh Mas. Mas Ranum. Nggih, Sama, Oke, cukup matur nuwun saya. sama-sama. sama-sama. Matur nuwun sangat Mbak Raya. Kemudian kita lanjut ke penanya yang kedua, yaitu ini sudah ada yang mengangkat tangan, Mbak Valinda, monggo untuk dipertanyakan kepada Miss Raya. Baik, terima kasih Mbak Agustina. Apa suara saya terdengar? Terdengar jelas, Oh Mbak. ya, oke, terima kasih.
Eh, Assalamualaikum Mbak Raya. Saya Waalaikumsalam. saya sudah I already follow your Instagram account since like months Oke, ago. Jadi oke. saya mau Yang lain menunggu follow sekali. juga ya. Iya, iya. Sebenarnya saya itu eh, udah reach out ke Mr. Rakib. I know you from her. I know you from him. Jadi saya sebenarnya nggak ingin bertanya, cuma mau minta kesediaan Mbak Raya. Mungkin kalau misalnya saya mau coba kirim motivation letter saya, Mbak, mau nggak Mbak diliatin kira-kira kurangnya di mana? Boleh, boleh. Itu sih Cuman Mbak. ya, saat ini Soalnya tuh ya, saya mau ah, submit kan. Jadi sampai bulan Maret oh itu gitu. saya lagi Mm-mm, fokus untuk submit. mm-mm, Tapi insya Allah nanti setelah bulan Maret saya bisa bantu. ah, ah. Oke, soalnya terima kasih sebelumnya. Soalnya saya juga ISP, tapi saya ke lebih health education ya. Kalau Mbak kan ke sport, Hmm. saya itu Mhm. dosen di Poltekkes Kemenkes. Jadi kayak kita tuh Hmm. relate. Makanya saya eh, menunggu momen bisa berkomunikasi dengan Mbak Raya. You're so nice to be in touch here, right? Akhirnya Iya, menemukan yang sama masalahnya. iya, masalahnya. Iya, soalnya pas ngobrol sama Rakib, dia bilang ada tuh anak saya di Semarang. Jadi, Mm-mm. gitu. Boleh ya Mbak, misalnya saya nanti Boleh, DM ke boleh, boleh. Instagramnya. Mm-mm. Mm-mm. Thank you, itu aja Mbak Sama-sama, Agustina. dengan senang hati. Baik, terima kasih Mbak Valinda atas mungkin lebih banyak mau diskusi nje ke Miss Rayanya nanti. Iya, Bisa bisa minta contoh DM. motivation letternya. Betul. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja J untuk Q&A dari Miss Rayanya. Terima kasih Miss Raya atas Thank you. jawaban diskusi yang sangat memberi pemantik kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Miss Raya. Baik, Terima kita kasih, semangat semuanya. Saya sekaligus pamit ya. Terima kasih J. banyak Mas Agus, Mbak Ulfia, dan semuanya. Keren dan salut sama komunitas yang ada di Semarang ini. Happy to help always. Thank you. Bye-bye. Terima kasih Miss Raya. Baik, kita langsung saja ke pemateri kita yang kedua, yaitu Mas Agus Supriyanto STRT. Mungkin bisa yang ingin bertanya terkait seputar STEM atau yang ingin bertanya terkait beasiswa LPDP bisa menanyakan ke kolom komentar atau tunjuk tangan yang ingin bertanya terkait ke Mas Agus Supriyanto. Ada yang ingin bertanya, padahal di strategi STEM ini lebih kompleks lagi dibandingkan share. Seharusnya harus banyak bertanya di bagian ini. Teman-teman, mungkin ini waktunya terbatas, Ye. Rugi kalau nggak ada yang mau nanya. Ini Mas Agus sudah mempersiapkan diri banget nih untuk teman-teman semua pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya, Em, boleh Mbak di Mbak kolom Halimah, komentar. mungkin kalau belum ada pertanyaan nanti bisa menyusul aja jika teman-teman ada pertanyaan di kemudian hari nanti bisa em, sampaikan di grup atau mungkin DM di Instagram, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Mungkin nanti teman-teman aku mention di awal untuk dapat follow Instagram LPDP Kelurahan Semarang juga, J. Itu nanti bisa langsung DM adminnya juga atau langsung DM Instagramnya Mas Agus Supriyanto juga untuk menanyakan keseluruhan terkait beasiswa LPDP. Baik, selanjutnya kita ke pemateri yang ketiga. Tadi ada yang bertanya, J, Mbak Ulfi, juga terkait pendanaan LPDP atau keseluruhan dari LPDP. Mas Ranum, monggo Mbak Ulfi juga bisa menjawab itu terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya Mas Ranum ini bestie saya saat S1 dan satu instansi juga, tapi beliau ada di Jakarta saat ini. Jadi kalau yang lebih relevan dengan saya mungkin di pertanyaan pertama saja tadi ya Mas Ranum ya, mengenai publikasi untuk PhD atau S3.
Kalau dari tips dari saya, sebenarnya karena kita ini adalah PNS di teknis ya, itu tidak diwajibkan untuk publikasi, baik jurnal atau yang lain, maka tips dari saya itu sebenarnya kita bisa untuk mencoba menulis dan tulisan itu ada publikasinya. Kalau saya tadi kebanyakan itu artikel opini, ada artikel populer juga, dan tidak melulu tentang jurnal. Nah, ini setidaknya menandakan bahwa kita itu sudah berlatih untuk menulis dan sebagai strong point juga karena bukan kewajiban kita untuk menerbitkan jurnal, tapi kita punya semangat untuk menulis itu aja Mas Ranum. Jadi tetap semangat dan kalau bisa dari sekarang tetap keluarkan gagasan-gagasannya baik melalui karena kita juga sama-sama hukum ya, bisa melalui hukum online kalau tembus nanti itu juga dapat hadiah. Terus ada juga referendum itu juga membuka artikel populer dan koran-koran yang biasanya membuka laman opini juga, Mas Ranum. Jadi kalau jurnal itu kan kita memakan banyak waktu dan mungkin ada yang berbayar, tapi karena kita tidak punya kewajiban untuk publikasi, cobalah untuk tulisan-tulisan populer yang dipublikasikan dan nanti disubmit di CV-nya. Jadi nanti tidak mempengaruhi di bakat skolastik karena skolastik itu hanya untuk menguji kemampuan numerik, verbal dan pemecahan masalah. Jadi kayak TPA, kayak seleksi kalau CPNS itu SKD-nya. Tapi nanti mungkin lebih terkonfirmasi saat wawancara. Dan itu mungkin salah satu strong point saya di batch 1 2024 kemarin karena saya ada beberapa tulisan yang dipublikasikan. Itu aja, Mbak Tina. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Via. Nambah sedikit, Mbak, boleh nggak? Boleh, Mas? Oke, Mbak Ulfia, kalau untuk skolastik ya, kalau di Bappenas kan kebetulan saya beasiswa S2-nya Bappenas. Itu TPA Bappenas dengan skolastik LPDP itu tingkat kesusahannya gimana? Atau hampir sama ya? Oke, makasih ya. Oke, langsung ya Mbak Tina. Jadi kalau saya sendiri karena Mas Ranu juga tahu ya, saya itu latar belakangnya IPS dari SMA IPS dan kemudian S1-nya hukum, tidak ada kepintaran sama sekali untuk itu ya. Tapi kalau boleh saya jujur, itu antara tes CPNS untuk kemarin yang kita ikuti sama dengan SBS-nya LPDP itu lebih susah di SBS LPDP. Saya sendiri ambil course, Mas Ranum, ambil course online dan itu sedikit banyak karena kita sudah lulus SMP, SMA itu sudah terlalu lama ya. Dan itu soal-soalnya terkait materi SMP, SMA. Jadi um, tips dari saya ya drilling kalau sudah submit selesai di pendaftaran kalau non LOE ya langsung drilling soal. Tapi perlu diketahui Mas Ranum kalau memang tujuannya ke luar negeri untuk related STEM ini wajib LOE. Jadi Mas Ranum bisa untuk cari kampusnya dulu, daftar kampusnya dulu, nanti tidak perlu melewati SBS. Jadi Mas Ranum tenang aja, nggak perlu melewati SBS ini. Oh, oke ya. Jadi kalau Iya. sudah punya LOE kan skolastiknya skip ya. Ya, langsung wawancara. Baik. Tapi kalau dalam negeri nggak apa-apa lah, mentok-mentok ke UGM lagi. Oke, Oke, terima kasih semangat Mbak Mas Ulfi ya. Ranum. Nah, Siap. Terima kasih Mbak Ulfi, Mas Ranum. Ini ada satu lagi penanya, nggih, Mbak Ulfi di kolom komentar. Eh, tak bacakan, saya izin minta penanyanya itu dari Mas Rahman. Saya izin minta rekomendasi kepada Mbak Via untuk kami yang fresh graduate dan ingin mendaftar sebaiknya menggunakan LOE atau non LOE, nggih. Monggo Mbak Via dijawab. baik, terima kasih pertanyaannya Mas Rahman. Jadi itu sesuai dengan kebutuhannya Mas Rahman sendiri ya. Sekali lagi ditekankan kalau tentang related STEM itu kalau yang akan ke luar negeri, tujuan kampusnya di luar negeri, maka teman-teman wajib LOE. Tapi kalau di dalam negeri itu tidak diwajibkan. Nah, sebenarnya di buku panduan juga ada prioritas bagi teman-teman yang punya LOE, tapi saya sendiri itu tidak punya LOE. Jadi pendaftaran saya ini non LOE. Nah, kenapa eh, harus rekomendasi ya? Tapi saya sendiri tidak
merekomendasikan non LOE ataupun LOE nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman nyamannya lebih kemana? Kalau dari teman-teman fresh graduate kan biasanya belum punya modal untuk mendaftar terlebih dahulu, walaupun nanti jika lulus beasiswanya kan bisa diklaim ya biaya pendaftarannya. Tapi kalau memang tidak ada modal untuk mendaftar terlebih dahulu atau masih ragu-ragu, teman-teman bisa apply di non LOE terlebih dahulu. Tapi nanti di dalam IC atau personal statementnya mungkin lebih condong ke personal statement ya. Itu dimension kalau teman-teman mendaftarnya non LOE karena alasan-alasan apa. Nah, kalau kalau bisa di highlight juga alasannya uh, yang lebih konkret mungkin mengenai apa yang sesuai dengan diri teman-teman sendiri. Jadi tidak ada prioritas tertentu ya, Mbak Tina ya, kalau menurut saya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Gitu Mas Rahman. Ye. Baik, terima kasih Mas Rahman, Mas Ranum tadi yang sudah sempat menanyakan kepada Mbak Via. Oke, mungkin kita buka satu lagi pertanyaan, J. Mumpung masih ada 20 menit lagi waktunya. Monggo, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Bisa tunjuk tangan atau bisa komen di kolom komentar. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Mungkin bisa nanti ada yang masih bingung terkait LPDP atau nanti langkah-langkahnya bagaimana. Nanti bisa komen atau DM di Instagramnya LPDP Kelurahan 6.0. Terima kasih sebelumnya untuk para audiens dan pemateri kita pada pagi hari ini. Sekarang sudah jam 10.52, ya. Sudah hampir selesai acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, teman-teman, nggak kerasa kita melewati banyak sekali sesi nih. Mungkin kayaknya pertanyaan dan kalaupun ada pertanyaan lagi, bisa DM Instagram kita ya. Saya mention kembali. Oke, terima kasih kepada Mbak Via, Mas Agus, dan Miss Raya sudah berkenan untuk menjawab Q&A kurang lebih 45 menitan. Nggak kerasa sudah di akhir acara. Terima kasih untuk para audien atas antusias dan partisipasinya pada siang hari ini. Eh, saya Halim Agustina, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan dari pihak panitia juga kalau ada salah baik dari tindakan maupun perkataan, mohon maaf. Kami dari pihak LPDP pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.